Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Pada episode kali ini saya ingin membahas mengenai manajemen pakan pada ikan nila pada sistem bioflok. Nah, pada sistem bioflok ini dengan sistem konvensional manajemen pakannya mungkin berbeda ya. Karena pada sistem bioflok itu kan kita memanfaatkan protein mikroba yang ada di dalam sistem bioflok ini. Nah guys, sebelumnya itu mengenai manajemen pakan ini sebenarnya sudah banyak ya saya jelasin pada video-video sebelumnya, yaitu tentang tips pemberian pakan, jadwal pemberian pakan, terus mengenal kandungan-kandungan pakan. Nah itu sebenarnya sudah ada di video-video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas lagi. Dan ini mungkin lebih spesifik ya, karena ini digunakan pada sistem bioflok. Jadi guys, kenapa manajemen pakan ini sangat penting? Manajemen pakan ini kan merupakan biaya paling besar ya, di dalam produksi budidaya kita. Dan untuk tujuannya kita memanage pakan kita ini sebenarnya itu untuk FCR supaya bagus, bagaimana supaya ADG-nya bagus, bagaimana supaya SGR-nya bagus, dan bagaimana supaya pertumbuhan ikan itu tetap optimal dan daya cerna terhadap pakannya itu bagus. Nah, jadi untuk mendapatkan FCR yang bagus, ADG yang bagus, SGR yang bagus, dan penyerapan nutrisi yang bagus, itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu air, yang kedua itu ikan, yang ketiga itu nutrisi. Jadi untuk mencapai FCR, ADG, SGR, pokoknya yang berhubungan dengan pertumbuhan ikan, nah itu berhubungan dengan ketiga ini. Jadi biar saya jelaskan satu persatu secara singkat. Jadi teman-teman, air ini kan terbagi menjadi 3 aspek ya. Yang pertama itu aspek fisika, yang kedua itu aspek kimia, dan ketiga itu aspek biologi. Nah, ketiga aspek ini kan sudah pernah kita bahas di dalam dinamika kualitas air. Jadi faktor kontrol dalam dinamika kualitas air itu kan ada 3 ya, yaitu suhu, DO, dan pH. Nah, suhu, DO, dan pH ini merupakan controlling faktor ya. Jadi parameter-parameter lainnya itu merupakan parameter turunan. Jadi untuk menjaga kualitas air, teman-teman wajib memperhatikan 3 hal itu. Contohnya begini, misalnya saat suhu naik, jadi DO itu berkurang, jadi 2 parameter terganggu ya. Nah itu bisa mengganggu metabolisme ikan. Nah metabolisme ikan ini berkaitan dengan pertumbuhan ikan ya teman-teman. Jadi ini bisa mempengaruhi yang tadi FCR, ADG, SGR. Nah itu sangat mempengaruhi 3 hal itu. Dan juga jika suhu itu naik, pH itu naik, DO itu kurang, maka proses nitrifikasi, proses denitrifikasi itu juga akan terganggu ya. Lingkungan itu akan sangat toksik. Nah, jadi ketika teman-teman memberikan pakan kepada ikan, pakan yang dia terima itu tidak digunakannya untuk pertumbuhan, tidak digunakannya untuk pembentukan daging, tapi digunakannya untuk mempertahankan dirinya dari lingkungan yang toksik itu. Contohnya seperti apa? Contohnya pertahanan diri ikan itu seperti membentuk lendir ya. Jadi dia membentuk lendir secara berlebihan. DO ini juga sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh terhadap daya cerna ikan. Artinya saat ikan makan itu kan metabolisme sedang naik ya. Jadi saat metabolismenya naik, dia itu butuh oksigen lebih besar. Nah, jika DO-nya ini kurang, maka proses pencernaan makanan oleh ikan itu bisa jadi tidak sempurna ya teman-teman. Dan juga faktor fisik itu juga seperti volume air ya. Volume air itu tergantung ya. Artinya semakin besar volume air, ikan semakin dikit, maka pergerakan ikan itu akan semakin luas. Jadi pertumbuhannya juga bisa optimal. Maka di sini teman-teman harus memperhatikan juga kepadatan ikan. Nah itu adalah faktor ya, faktor dari air. Nah yang kedua itu adalah ikan. Jadi mengenal karakter ikan yang akan kita budidayakan itu merupakan suatu hal yang cukup penting ya teman-teman. Kenapa? Karena pertumbuhan ikan ini itu dipengaruhi juga oleh genetik ikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua,
belajar mengenal karakternya itu kita bisa mengetahui kapan jadwal terbaik kita memberikan dia makan. Contohnya, apakah dia ikan diurnal, apakah dia ikan nokturnal, terus apakah dia bersifat karnivor, herbivor, omnivor, apakah dia berusus pendek, apakah dia berusus panjang, apakah dia tidak punya lambung seperti ikan mas. Nah, jadi mengenal karakter ikan ini cukup penting agar manajemen pakan kita itu bisa berjalan dengan baik. Terus mengenai penyakit ikan itu juga perlu kita kenali. Terus juga mengenai bagaimana ciri-ciri benih berkualitas. Nah itu yang tadi ya, di genetik. Terus hubungannya juga ada di karantina ya. Bagaimana karantina ikan yang baik, waktu terbaik karantina itu berapa lama. Jadi itu juga faktor-faktor penentu ya. Karena kan karantina ini berkaitan dengan SR. Nah, jadi kesalahan saya itu di situ kemarin. Saya kurang lama karantina. Karena begini teman-teman. Jadi saya itu kan coba benih itu kan dari petani A, petani B, C dan D. Jadi ada 4 orang ya. Jadi dari kita dulu pernah budidaya ikan nila di kolam tanah, itu kan saya sudah nyoba budidaya ikan nila sebelumnya. Dan itu bibitnya dari petani A. Dari petani A itu malah tidak perlu karantina. Jadi dari bibit B saya coba itu butuh karantina cuma sebentar aja. Misalnya kematian itu cuma 5 hari udah selesai. Terus bibit yang C itu banyak kematian, tapi ADG-nya bagus. 1 per hari itu saya hitung bisa 2-3 ADG-nya. Nah, terus bibit yang terakhir inilah saya coba, ADG-nya kurang bagus. Kalau menurut data ya, data yang saya baca, yang kita data di lapangan lah selama 15 hari itu. ADG-nya kurang bagus, SR-nya juga kurang bagus. Tapi kalau SR ini itu nggak bisa kita salahkan benih ya. Tapi itu karena kita aja manajemen kontrolnya itu kurang terhadap penyakit ikan ataupun dengan penyembuhan ikan. Jadi nggak fit dulu ikan baru saya masukkan. Nah, jadi hal-hal seperti ini tentang ikan yang ingin kita budidayakan dan yang lain-lainnya yang saya sebutkan tadi. Nah, itu penting ya teman-teman. Penting teman-teman untuk kenali dan teman-teman pelajari. Lalu yang ketiga itu adalah nutrisi. Nah, nutrisi ini berkaitan dengan pakan yang kita gunakan dan juga sangat berkaitan erat dengan manajemen pakan. Jadi nutrisi di sini itu contohnya itu teman-teman harus mengenal jenis yang berdasarkan karakter tadi. Karakter ikan, contohnya ada ikan herbivor. Lebih baik dia pakai protein berapa? Atau dia jenis ikan karnivor, terus dia pakai protein berapa, terus berapa batas toleransi serat yang baik untuk ikan ini, terus berapa batas lemak yang baik untuk ikan ini, terus penambahan vitamin apa yang bagus untuk ikan supaya menunjang pertumbuhannya, dan juga mengenai bakteri apa yang bagus digunakan dalam fermentasi pakan supaya lebih sederhana pakan tersebut sehingga penyerapannya itu lebih bagus. Nah, itu penting juga dipelajari. Nah, jadi ketiga hal ini itu saling berkaitan ya teman-teman. Untuk mencapai FCR yang bagus, ADG yang bagus, SGR yang bagus, dan daya cerna ikan itu supaya bagus. Nah, jadi dari sini aja teman-teman bisa tahu ya. Jadi kan kita kan banyak sekali ya iklan-iklan di sosial media. Pakai ini bisa membuat FCR turun. Pakai ini bisa buat FCR jadi bagus. Nah, itu sebenarnya nggak hanya itu yang harus diperhatikan, tapi ketiga hal ini. Nah, ini saling berkaitan. Nah, terus bagaimana penerapan manajemen pakan ini dalam sistem bioflok? Jadi menurut saya itu dalam sistem bioflok itu kan masalah air tadi. Nah, pengolahan limbah seperti pengolahan zat-zat beracun seperti amonia nitrat, fosfat, H2S dan sebagainya, itu kan kita serahkan sama sistem kita ya, sistem bioflok yang kita gunakan untuk memanajemen airnya supaya lingkungan itu supaya bagus. Terus juga seperti pengapuran,
menggunakan aerasi yang besar. Nah, itu juga salah satu kelebihan sistem bioflok. Terus juga apalagi yang dihasilkan dari sistem bioflok itu juga berupa nutrisi tambahan, protein mikroba yang dihasilkan dia bisa dimanfaatkan ikan. Dan ini juga tergantung ikannya ya, karena tidak semua ikan bisa memanfaatkan vlog dengan baik. Sejauh ini pemanfaatan vlog itu berdasarkan yang sudah uji coba dan banyak jurnal, itu banyak digunakan pada udang dan ikan nila. Menurut saya untuk jenis ikan yang lain seperti ikan lele contohnya, ikan patin atau ikan gurame, ikan mas, nah itu sepertinya butuh uji coba lagi ya, uji coba berapa kali. Contohnya aja seperti ikan lele ya. Ikan lele jika digunakan dalam sistem bioflok, menurut saya kurang bagus dia. Artinya dia kurang memanfaatkan vlog. Jadi kita pemberian CN ratio secara konsisten, pemberian gula secara konsisten. Tujuannya itu kan untuk membentuk vlog supaya ada pakan alami tambahan. Kalau nggak dimanfaatkan ikannya kan jadi sia-sia penambahan kita itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini juga berkaitan dengan karakter ikannya tadi. Jadi sistem yang tepat itu akan berjalan dengan baik jika digunakan pada ikan yang tepat. Nah guys, jadi ini adalah contoh tabel perhitungan pakan ya yang saya jalani. Jadi biar saya juga jelaskan pada teman-teman berdasarkan tabel ini ya teman-teman. Pada sistem bioflok ini saya itu menggunakan metode pemberian pakan secara ad libitum ya teman-teman. Karena dalam sistem bioflok itu kan merupakan sistem yang intensif. Jadi sistem intensif itu pemberian pakannya itu juga harus secara intensif. Jadi tidak bisa sembarangan, harus terukur dan terarah. Terus teman-teman bisa buat seperti ini ya. Data panennya itu teman-teman bisa buat target panen teman-teman tuh di size berapa. Ini sebagai contoh ya. Contohnya itu saya target panennya di size 600, 500, 400 gram atau 30 kilo per meter kubik dengan kepadatan 100 ekor per meter kubik. Tanggal tebar 29 September. Terus ukuran kolam itu volumenya 18,5. Terus populasi awal tebar saya itu 1850 ekor. Nah ini hanya contoh ya teman-teman. Terus berat rata-rata kita ABW-nya 11,7 gram. Berat totalnya itu berarti ada 21 kilo 645 gram. Dan ini feeding rate itu artinya frekuensi pemberian pakan kita ya. Itu berapa persen? Berdasarkan biomas. Contohnya ini bulan pertama menggunakan 6-5% sampai vlog optimal, terus menggunakan 4-2,8% setelah vlog optimal. Terus frekuensi pemberian pakan itu berapa kali? 2-3 kali, interval 2 atau 3 atau 7 jam dalam satu hari. Nah itu harus dibuat juga. Terus ini adalah dia contohnya tabel perhitungan pakan. Di situ ada tanggal, DOC, feeding rate, terus itu ada populasi, pakan per hari, perkiraan bobot total, perkiraan bobot per ekor, frekuensi, jam 1 artinya kita start dari jam berapa, terus stop di jam berapa, terus kematian, aplikasi, keterangan, nah ini dibuat. Jadi teman-teman jadwal pemberian pakan yang baik pada ikan nila itu dimulai dari jam 10, terus di stop itu di jam 3 atau jam 4. Nah, jadi kenapa saya buat seperti itu? Jadi begini teman-teman, nah kita itu memanfaatkan kelebihan pada sistem bioflok, yaitu dalam kelebihan fitoplankton ya. Artinya gini, fitoplankton itu kan melakukan fotosintesis itu pada siang hari atau saat ada cahaya. Nah, saat reaksi fotosintesis itu terjadi, dia kan menghasilkan O2. Jadi di saat itulah kandungan oksigen itu lagi tinggi-tingginya. Ya, jadi pada saat di jam itu, maka di saat itulah saya memberikan pakan ikan. Dan saya stop itu di sore hari karena pada sore hari itu kan sudah mulai berhenti fotosintesis. Jadi seperti itu teman-teman. Terus untuk feeding rate kita buat di situ 6%. Populasi kita buat sesuai dengan data di atas. Pakan per hari kita buat itu bisa 3 kali, 2 kali. Jadi teman-teman di situ jam 1, jam 2 itu bukan artinya saya itu memberikan di jam 10.
terus saya kasih lagi di jam 4. Enggak kayak gitu. Artinya dari jam 10 sampai jam 16 tuh teman-teman kasih makan. Misalnya teman-teman gunakan 6%, ya udah kasih makan sebanyak 6% itu. Asalkan itu yang penting diingat tuh stopnya di jam 4 sore. Nah itu seperti itu yang saya lakukan. Bukan 2 kali ngasih makannya, bukan. Itu bisa 3 kali, bisa sejam sekali, bisa 2 jam sekali, itu terserah teman-teman. Terus untuk perkiraan bobot total, perkiraan bobot per ekor ini maksudnya seperti apa? Jadi misalnya pemberian pakan per hari itu kita buat pakan per hari kalau 6% dari 21.645. Berarti 1.300 ya, 1.300 gram. Pakannya dari beratnya itu sesuai biomas kita menggunakan 6%. Berarti kita ngasih makan 1.298. Terus perkiraan bobot per ekor itu sesuai dengan yang di atas 11,7 gram. Frekuensi bebas membuat 3 kali, 5 kali, terserah. Terus pada hari keduanya, nah ini di sini bedanya. Itu kita buat FR-nya itu sama 6%, populasinya kalau belum nggak ada yang mati buat. Jadi perkiraan bobot total ini teman-teman jumlahkan ya. Dari pakan yang habis tadi, pakan yang habis pada hari pertama itu kan 1.300 gram. Kan kita belajar teori Boyd itu yang 70% terbuang, 30% jadi penyerapan. Nah ini saya ikut itu ya teman-teman, saya buat seperti itu. Jadi 30% dari 1.300 gram itu kan 390 gram. Jadi total ikan yang di awal tadi yang beratnya 21.645 itu ditambah 390 gram. Berarti berat total ikan itu ada 22.035 gram. Nah, situ teman-teman buat. Terus di sebelahnya itu perkiraan bobot total lah. Nah, itu teman-teman jumlahkan aja dari populasinya. 1.800 ek, berarti sekitar 12,1 gram. Terus untuk pemberian pakan itu pun tetap 6%. Nah, ini teman-teman buat juga di situ kali 6%. Nah, jadi jumlah pakan yang sebelumnya 1.300 itu jadi naik 1.322. Nah, seperti itu pemberian pakan saya. Makanya dia setiap hari itu naik jumlahnya. Nah itu berdasarkan pakan itu tadi. Jadi saya anggap 30% itu jadi daging. Nah jadi seperti itu, artinya ikan itu tidak kekurangan dia. Setiap hari itu ada penambahan pakan. Jadi dia tidak kekurangan, selalu pas. Itu menurut saya teman-teman. Dan alhamdulillah dalam 15 hari yang saya jalani itu ada hasilnya. Walaupun SR-nya itu rendah di 80%, tapi FCR-nya itu saya dapat 0,84. Terus kapan waktunya kita mengganti dari 6% ke 3%? Nah, jadi begini. Saya itu kan dari awal pertama masuk itu kan menggunakan persiapan kolam. Terus setelah selesai persiapan tanggal 29 waktu penebaran itu vlognya itu 20 mili. Dan dari tanggal 29 30 itu saya puasakan ikan. Kita ajari dia makan vlog. Jadi tanggal 1 itu kita mulai penebaran. Dari tanggal 1 itu saya ukur vlog itu jadi tinggal 4 mili. Setelah kita masukkan ikan puasa 2 hari. Dari 20 mili jadi tinggal 4 mili. Nah jadi dari situ saya ngasih makan ikan. Kita kasih makan, kita naikkan setiap hari. Terus kalau ada ikan yang mati itu juga teman-teman kurangkan. Misalnya begini ya, populasi sebelumnya itu kan beratnya 11,7 gram. Terus yang mati di hari sebelumnya berapa ekor? Misalnya ada 10 ekor. Berarti 117 gram. Ya udah, berarti nanti hasil dari perhitungan yang tadi itu teman-teman kurangi 117 gram. Nah, jadi kan tahu berapa bobot perkiraan total di dalam air. Nah, ini sebagai perkiraan aja ya. Tapi dengan seperti ini ikan itu bisa tercukupi menurut saya ya teman-teman. Terus bagaimana kita mengganti dari 6% itu ke 3%. Jadi saya itu teman-teman itu nggak pernah langsung menurunkan ikan itu pemberiannya 3%, nggak kayak gitu. Karena menurut saya kalau kita kasih 3% dari awal itu bakal lama itu besarnya. Contohnya begini ya, kita itu kan itu ada 1.800 ekor. Terus kita mau dia di size 1,23 kilo. Paling enggak kan kita butuh pakan itu sekitar 700 kilo sampai 750 kilo. Kalau kita 750 kilo ini nggak dapat targetnya selama 4 bulan atau 5 bulan, kita bisa jadi lebih lama panennya teman-teman. Dan itu jadinya bisa mempengaruhi cost produksinya kan teman-teman.
Maka disinilah peranan kita itu bermain dari biomas ikan ini ya, serat lebih hitam. Apakah menggunakan 6%, 5%? Kalau pertama itu teman-teman bisa gunakan 8% bahkan. Kalau vlognya itu belum ideal ya, menggunakan CN 15 atau 20, gas saja makannya. Nanti dia vlognya sudah optimal di 10-15 ml per liter. Nah itu teman-teman bisa turunkan pelan dulu, jangan langsung 3%. Dari misalnya dari 8% ke 6%. Terus dari 6% turunkan ke 5%. Dari 5% turunkan lagi di 4%. Di 4% turunkan lagi 3%. Nah, dalam penurunan ini yang penting itu teman-teman perhatikan vlognya ya. Jadi saran saya itu kalau mau mulai penurunan itu tunggu vlog itu optimal ya. Misalnya di 20 mili. Jadi begitu yang saya jalani selama ini itu vlognya itu selalu berfluktuasi ya. Contohnya itu vlognya itu saat malam hari, vlognya itu bisa di 20 mili. Terus pada pagi hari itu bisa di 15 mili. Terus setelah makan itu nanti bisa jadi 18 mili. Malamnya nanti kita ukur lagi 20 mili. Nah jadi dengan manajemen pakan seperti itu, vlog itu tetap termanfaatkan. Jadi nggak harus dimulai dari 3%. Nah, jadi teman-teman, begitulah manajemen pakan yang saya jalani ya pada ikan nila. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat poinnya ya. Saya juga sudah jelaskan sepertinya cukup sederhana ya. Kalaupun teman-teman kurang paham, silakan aja tanya sampai teman-teman paham. Nah, jadi poin yang teman-teman dapat itu di apa? Di pertama itu di waktunya. Kesimpulannya itu di waktu. Nah, waktu pemberian pakan itu lebih bagus digunakan di jam 9 atau jam 10 startnya, terus berhentinya itu di jam 3 atau jam 4 sore. Nah itu paling bagus. Kalau saya ukur itu oksigen terlarut itu paling bagus di jam-jam segitu, karena jenis ikan yang kita pelihara itu kan ikan nila, dia itu jenis ikan diurnal ya, bukan jenis ikan nokturnal, jadi dia aktif pada siang hari. Dan pemberian pakan di jam 10 sampai berhentinya di jam 3 atau jam 4 itu juga memberikan kesempatan ikan untuk memakan vlog ya. Jadi dia tetap lapar. Nah itu yang saya jalani. Terus kalau untuk pemberian pakannya itu juga teman-teman dapat 2 poin di sini. Yang pertama itu waktu, yang kedua itu tentang pemberian pakan yang naik setiap hari. Perlu teman-teman coba. Kenapa? Karena begini teman-teman. Ini untuk mempercepat ya. Artinya menambah pakannya supaya dia lebih cepat besar. Jadi target panen kita itu dengan waktu yang kita tentukan itu bisa tercapai. Kira-kira seperti itulah ya teman-teman. Kalaupun teman-teman gak paham silahkan tanya aja, saya pasti jawab. Dan untuk contoh tabel itu teman-teman mau copy boleh, teman-teman japri aja ke WA biar saya kirim filenya. Jadi bisa teman-teman jadikan catatan teman-teman di kolam. Nah ini perlu ya teman-teman, perlunya ada catatan teman-teman, karena catatan ini sangat penting ya. Kalau nggak ada catatan, nanti teman-teman nggak tahu untung teman-teman berapa pakan yang habis, FCR-nya berapa. Jadi perlu data seperti ini. Dan juga kalau misalnya nanti teman-teman ukur SR-nya ini udah di bawah 85%, kalau ukur-ukur nanti hasil panennya paling segini, nggak nutup aerasinya. Sementara aerasi itu harus besar ya, harus kuat aerasi kita. Karena supaya mengaduk vlog itu atau endap-endapan yang di bawah supaya tidak banyak mengendap. Nah itu perlu diaduk. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa yang baru gabung di subscribe channel Kisaran Aquaculture. Dan buat teman-teman yang selalu support, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.